pilih dengan teman-teman hebat saya yang empat besar lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder dari P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku direktur dari P4I. Yang kami hormati Bapak Novel Abdillah SPDGS selaku narasumber pada malam hari ini serta Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, mari kita juga ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, begitu ya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat bergabung kembali dalam kegiatan workshop virtual pembuatan media pembelajaran interaktif dengan H5P yang dimana malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga atau yang terakhir begitu ya Bapak Ibu melalui Zoom meeting, di mana pada pertemuan pertama Bapak Ibu sudah membahas begitu ya Bapak Ibu terkait dengan pengenalan H5P dan juga membuat video interaktif. Dan pada pertemuan yang kedua yaitu kemarin Bapak Ibu sudah membahas terkait dengan cara membuat question set sampai dengan timeline. Dan untuk malam hari ini Bapak Ibu akan berdiskusi dan juga mempraktekkan begitu bersama Bapak Noval terkait dengan pembuatan buku interaktif begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga terkait dengan kegiatan ini nantinya meskipun pada malam hari ini adalah malam terakhir, Bapak Ibu masih memiliki 2 hari yaitu sampai tanggal 22 Desember 2023 untuk bisa tetap melakukan tanya jawab di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Jadi semisal dalam kurun waktu tersebut Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan atau kendala dalam mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di grup WhatsApp yang kami sediakan. Begitu ya Bapak Ibu. Selain itu, perlu kami ingatkan kembali, Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi di kolom chat karena segala bentuk administrasi terkait dengan sertifikat dan daftar hadir nantinya sudah tim kami handle dan akan tim kami bagikan di akhir kegiatan. Dan juga untuk pertemuan atau kegiatan malam hari ini kami rekam Bapak Ibu. Jadi semisal Bapak Ibu saat ini sedang dalam perjalanan atau jaringannya kurang maksimal begitu Bapak Ibu tidak perlu khawatir nantinya rekamannya ini akan kami bagikan linknya sehingga nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu masih bisa menyimak uh, diskusi pada malam hari ini kembali. Begitu nih Bapak Ibu. Serta kalau semisal Bapak Ibu memiliki 2 device, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device di mana satu device untuk menyimak pemaparan materi dan satu device-nya untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh narasumber kami. Begitu nih Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini izinkan saya bertanya kembali Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap untuk memulai diskusi pada malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai diskusi pada malam hari ini? Ada Ibu Vina Zahratul Ikhlas, siap. Nah, gimana yang untuk Bapak Ibu yang lain? Bisa menjawabnya di kolom chat. Apakah sudah siap? Masih satu orang nih yang menjawab siap. Wah, di sini ada Ibu Siti Muslihatin siap, Ibu Rina siap, Ibu Ingki siap, Bapak Sarifudin siap, Bapak Enakan siap, Bapak Siswono siap, Wah, Ibu Citra siap, Ibu Sukatia siap. Nah, sepertinya Bapak Ibu yang lain juga siap dan tetap semangat begitu ya Bapak Ibu sampai nanti akhir kegiatan. Semoga untuk malam hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Langsung saja kepada Bapak Noval Abdullah kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah 3 hari ini ya Bapak Ibu kita belajar bersama. Saya yakin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih ada masih ada semangat gitu ya untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, update dan upgrade ya Bapak Ibu.
Nah, saya yakin Bapak Ibu akhir-akhir ini cukup disibukkan ya, mungkin dengan urusan kedinasan, baik itu mungkin ada yang garap rapot, ada yang mengisi e-kinerja dan lain sebagainya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu masih bersama dalam kegiatan ini. Ini adalah hari yang ketiga Bapak Ibu. Tentu di hari yang ketiga ini nanti kita mencoba hal-hal yang baru lagi, kita coba untuk diskusi-diskusi lagi, sehingga kita bisa menemukan ya, bisa menemukan cara-cara terbaik atau solusi-solusi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak didik kita dalam rangka memberikan pelayanan pembelajaran yang paling baik untuk mereka. Di malam hari ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara kita membuat buku interaktif. Kemarin saat closing statement saya mencoba untuk menyampaikan sekilas gitu ya, bahwa di dalam buku interaktif itu ini adalah sebuah konten pembelajaran ya, Bapak Ibu. Di situ ada informasi yang komprehensif yang bisa Bapak Ibu siapkan gitu ya. Kemudian di dalam buku itu juga, di dalam buku interaktif itu, Bapak Ibu bisa melengkapi dengan berbagai konten ya. Baik itu teks ya atau gambar. Nah, gambar ini bisa kita beri label ya Bapak Ibu. Sehingga dari gambar ini kayak kemarin itu ada labelnya. Nah, jadi kalau diklik ini bagian apa? Oh, namanya ini, fungsinya ini. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu juga bisa menambahkan latihan soal. Ya, di tengah-tengah siswa membaca, kemudian di situ ada praktik atau simulasi ya, ada interaksi dengan buku itu, maka di buku itu juga Bapak Ibu bisa melakukan bisa memberikan evaluasi, bisa memberikan soal. Ya, entah itu soal pilihan ganda atau bisa soal benar salah Bapak Ibu, kemudian juga bisa soal menjodohkan atau soal isian. Seperti itu. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata buku interaktif yang kalau kita membayangkan buku itu kan isinya cuma gambar dan teks ya. Nah, ini kaya Bapak Ibu, kontennya bisa diperkaya dengan video. Jadi, selain mereka membaca teks yang ada, teks informasi yang ada di situ, mereka juga akan diperkuat informasinya dengan bisa menonton video. Seperti itu. Nah, ini merupakan bisa bisa dibilang juga sebagai media atau bahan ajar yang terdiferensiasi. Artinya, buku interaktif ini mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Mungkin siswa tidak suka membaca, tapi lebih suka mendengarkan, kemudian nonton video. Nah, sudah ada juga di situ, disediakan. Siswa tidak suka membaca, tapi lebih suka otak-atik gitu ya, artinya cuma ngeklik-ngeklik. Ya, kita juga bisa menyediakan di situ. Nah, seperti apa contoh-contoh ini nanti kita akan coba ya, Bapak Ibu, kita akan coba. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, di mana ya kemarin saya share screen dulu, Bapak Ibu. Seperti ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah hari yang ketiga ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita akan coba untuk mengeksplorasi mengenal Lumi Edukasi dengan versi installer ya, Bapak Ibu. Versi installernya itu tampilannya seperti apa. Kemudian yang kedua, contoh buku interaktif yang terdiferensiasi. Nah, sebentar lagi saya coba untuk apa namanya? Untuk menampilkan gitu ya, contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, kita mencoba untuk membuat proyek buku interaktif. Dan yang keempat, kita bisa menambahkan konten pada buku interaktif dengan menambahkan fitur yang ada di Lumi Education. Nah, contoh tadi bisa menambahkan gambar yang ada labelnya, ya. Kemudian kita bisa menambahkan video, Bapak Ibu bisa menambahkan apa?
pertanyaan ya, multiple choice atau benar salah dan seterusnya. Kemudian terakhir kita menyimpan dan mempublish. Oke. Nah, sebelum kita jauh melangkah Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sama nih ya. Nah, ini hari ketiga Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai 2 hari ini ternyata tidak membawa Bapak Ibu untuk mencoba. Eman banget Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi eman banget. Ya. Sebab ini sulit itu bukan karena sulit. Ini hanya perasaan Bapak Ibu yang terlalu khawatir sebenarnya. Seandainya Bapak Ibu duduk, nyoba, saya yakin pasti bisa. Oke, boleh Bapak Ibu? Saya coba lihat di chat ya Bapak Ibu. Sorry. Siapa yang sudah nih ya? Bapak Ibu, adakah proyek yang telah dibuat? Kemudian fitur apa yang digunakan? Nah, saya tadi sempat juga ya yang ada di grup WhatsApp. Wah, itu udah bagus tuh ya, udah bisa membuat video interaktif. Cuma saya ingin tahu nih keseluruhan Bapak Ibu yang telah bergabung di hari ketiga ini, kira-kira selama 3 hari ini atau 2 hari kemarin, Bapak Ibu telah berhasil membuat apa aja? Boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat? Silakan. Nah, ini juga udah banyak yang gabung ya, udah banyak yang join ya Bapak Ibu. Ibu Vina, sudah Pak pakai Lumi video interaktif. Nah, itu ada video interaktif ya. Ibu Vina, mudah-mudahan nanti Ibu Vina bisa membuatnya lagi, bisa mengintegrasikan dengan fitur yang lain sehingga eh, konten itu bisa lebih kaya lagi. Ada yang lain selain Ibu Vina? Silakan Bapak Ibu. Baru satu loh Bapak Ibu. Mana nih Bapak Ibu yang lain? Kalau daftar saya yakin sudah coba untuk mendaftar ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin di hari pertama saya juga sudah memberikan tutorialnya cara mendaftar. Baik di H5P maupun di Lumi Education. Oke. Mana suaranya? Bapak Ibu masih bersama kita di dalam room ini Bapak Ibu? Oke ya. Nah, ini baru Ibu Vina. Nah, di sini juga ada Ibu Nurlailah dari Pangkep. Wih, jauh banget ya dari Pangkep nih. Coba buat video, belajar memasukkan video. Nah, bisa dieksplor lebih jauh lagi ya Bapak Ibu. Utamanya Bu Nurlailah. Kemudian ada Bu Diah juga. Ini masih mencoba. Nah, setelah ini kita coba lagi ya. Baik Bapak Ibu, agar tidak terlalu panjang dan lebar, kita next dulu ya. Nah, kita coba merefleksi Bapak Ibu, mengingat kembali apa yang telah terjadi pada diri kita, baik di masa yang lampau, kemudian apa yang kita rasakan di saat ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apakah kondisi ini Bapak Ibu pernah mengalami? Nah, jadi boleh nih sambil refleksi ya Bapak Ibu. Jadi kita masih mengingat-ingat kembali. Bahwa di masa lalu itu saya, tentu saya yakin Bapak Ibu juga merasakan bahwa peran guru itu merupakan hal yang sangat mutlak menjadi sumber informasi pengetahuan ya Bapak Ibu. Jadi di sini guru merupakan satu-satunya sumber informasi. Sehingga saya masih ingat betul waktu sekolah dulu duduk siap-siap gitu ya Bapak Ibu. Jadi tangan dilipat gimana kalau tangan dilipat? Ya, kemudian hening, mendengarkan benar-benar ya, mendengarkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru itu menjelaskan, menyampaikan juga kita mendengarkan gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu di masa sekarang ya, di masa sekarang ini ada hal yang bergeser Bapak Ibu. Saya sebagai guru juga merasakan ya dan membandingkan masa saya dulu sekolah dengan guru itu luar biasa. Saya benar-benar mendengarkan dan ucapan guru itu kalau perlu saya catat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya yang di papan tulis yang saya catat, tapi ucapan penting yang disampaikan oleh guru kadang saya mencatatnya. Nah,
Tetapi di masa sekarang Bapak Ibu, dengan hadirnya teknologi, informasi yang luar biasa, dan tersebar ya Bapak Ibu di internet, waduh ini menjadi tidak terbatas Bapak Ibu. Sehingga kita yang menganggap guru awalnya itu satu-satunya informasi, sumber informasi pengetahuan, ternyata pada saat ini ya, pada saat ini guru itu lebih menjadi fasilitator ya, lebih menjadi fasilitator. Meskipun pada kenyataannya kita juga masih harus menjelaskan ya Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kondisi sekarang itu siswa lebih dekat dengan gadget, siswa lebih dekat dengan teknologi, siswa lebih dekat dengan dunia internet, sehingga mereka itu jauh lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi. Ya, kadangkala lebih update siswanya ya. Jadi untuk informasi kadang siswanya lebih update daripada gurunya. Nah, itu bukan hal yang mustahil, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak perlu malu gitu ya, tidak perlu untuk apa namanya, waduh kok lebih pintar siswa, nggak apa-apa. Karena memang eranya ya sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Seandainya guru saat ini itu mau beradu dengan Google, saya yakin guru juga tidak mampu, Bapak Ibu ya. Siswa tanya apa ke kita terbatas juga pengetahuannya. Tetapi kalau siswa tanya kepada Mbah Google, nah maka Mbah Google ini bisa menjawab semua. Nah, terlebih sekarang sudah masuk di dunia apa? Di dunia AI ya, AI itu kecerdasan buatan ya Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Aduh, saya juga sampai berpikir ya. Coba deh, saya tanya nih kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah menggunakan AI? Boleh yuk. Nah, ini saya juga mau survei nih. Di kolom chat yuk. Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang sudah menggunakan AI? Entah itu chat GPT ya, atau ya AI yang lain ya, mau Bard, mau apa lagi, Google Bard ya. Itu udah juga dirilis ya Bapak Ibu. Magic School dan macam-macam. Ada Magic Pen juga. Eh, Luar biasa lah pokoknya perkembangan. Ini Bapak Saripudin ya, saya Pak, Ibu Vina, saya pakai, Bu Diah juga sudah Pak, saya belum, baru dengar aja. Wih, masa? Waduh, ini Pak Gusti Aris ya, masa baru dengar Pak? Nah, kita coba nantilah mengintegrasikan dengan AI ya, Bapak Ibu. Ibu Dina sudah. Kemudian Bapak Ngatono sudah, Ibu Siti juga sudah ya. Ibu Yonatan, saya juga belum Pak. Kemudian ada Ibu Nurmasitoh ya. Nah, sering nih ya. Nah, jadi terus ada lagi, ada Ibu Nurlaila pernah, Ibu Amiril barusan, nah barusan saja menggunakan AI. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa hadirnya teknologi sejatinya itu mempermudah pekerjaan kita. Kita yang tidak punya ide kadang minta bantuan sama AI, tolong dong buatkan soal, tolong dong buatkan rencana pembelajaran mungkin ya. Nah, itu dibuatkan Bapak Ibu. Sehingga dengan AI guru bisa lebih kreatif harusnya ya. Harusnya. Nah, sehingga dalam hal ini teknologi benar-benar membantu guru. Nah, tapi pertanyaannya boleh nggak saya balik? Kalau kita setuju AI membantu peran guru, gitu ya. Bapak Ibu setuju nggak kalau AI ini membantu peran siswa? Jadi boleh nggak Bapak Ibu AI ini kita gunakan kepada siswa kita? Ayo. Oke, Ibu Desi boleh Pak.
Pak Saripudin, boleh. Ibu Dina, boleh. Kemudian Pak Amiril, harusnya boleh. Kemudian Ibu Nur Masito, harusnya boleh. Ibu Vina, boleh banget. Kemudian Bu Nur Laila juga, siswa saya sering pakai katanya. Hmm. Ada nggak perasaan khawatir gitu ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu misalkan ngasih soal, kemudian ternyata kita apa namanya tidak bisa mengukur gitu ya. Siswa itu bisa jawab semua ternyata karena yaitu tadi mereka minta bantuan AI. Khawatir nggak Bapak Ibu dengan kejadian yang seperti itu? Nah ini Bapak Ibu boleh yuk diskusi. Nah itu jadi khawatir juga ya. Padahal tadi katanya apa AI itu boleh digunakan oleh siswa gitu. Nah, jadi ini kita membahas apa kebutuhan-kebutuhan belajar mereka ya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke. Soalnya harus hot dong, jangan cuma deskriptif atau deskripsi. Oke, setuju Bu Desi. Ya, jadi soalnya harus high order thinking ya atau hot. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita pakai AI maka jangan dikira siswa kita itu tidak pakai AI juga ya. Saya yakin mereka juga mengeksplor. Bahkan mereka lahir lahir ya, lahir aja mungkin umur 1 tahun sudah kenal dengan teknologi ya, sudah kenal dengan internet gitu ya. Bapak Ibu. Oke, ini adalah kondisi-kondisi kita masa lalu. Bapak Ibu, kondisi masa lalu buku ini, wih, saya pernah punya buku catatan ya Bapak Ibu selama SMP itu luar biasa matematika dan itu saya kumpulkan. Cuma sekarang hilang ya, saya nggak tahu kemana. Itu saya rasakan betul buku itu menjadi sumber informasi yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya baca ulang-ulang, saya baca ulang-ulang seperti itu. Nah, tetapi untuk zaman sekarang ya tidak hanya membaca yang bisa kita jadikan referensi Bapak Ibu. Tidak hanya buku ya, tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain. Contoh di sini ada tayangan video dan seterusnya. Saya yakin contoh seperti konten-konten yang kemarin kita buat ya Bapak Ibu ada drag and drop ya, itu adalah bagian ya, bagian informasi yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Oke, ini adalah kondisi di mana saat ini siswa mungkin kita mengalami Bapak Ibu ya di tengah-tengah kita menjelaskan berbusa-busa sampai berapi-api gitu ya. Ternyata Bapak Ibu siswa kita itu malah asik ngobrol sendiri, kadang bahkan mereka lempar-lemparan tuh. Sempat-sempatnya ya mereka ya. Lempar-lemparan kertas, ada yang main pesawat-pesawatan lah. Seperti itu. Ini di tengah-tengah kita menjelaskan Bapak Ibu. Sebagai guru, marah nggak kita nih? Sebagai guru. Nah, oke. Coba gimana Bapak Ibu? Sama nggak kondisi saya dengan kondisi Bapak Ibu saat ini? Nah, ini kan kalau dulu tangannya dilipat, wih, luar biasa ya Bapak Ibu. Gimana kalau menurut Bapak Ibu? Boleh di kolom chat Bapak Ibu? Ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu kalau masih ini kalau MHS kalau masih sih ditinggal buka HP. Oh, Bu Desi, iya. Kalau mahasiswa ya, benar banget ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu itulah eh, apa ya fenomena-fenomena sosial yang tengah kita hadapi gitu ya sebagai profesi pendidik. Bapak Ibu, ya inilah kondisi saat ini. Kalau kita hanya mentransfer pengetahuan, maka yaitu tadi mereka lebih menganggap mesin itu lebih pintar daripada kita. Kadang begitu, Bapak Ibu. Nah, tetapi ada akibat yang timbul kadang ya Bapak Ibu. Dengan mereka seperti ini tuh kadang jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini SD ya.
setelah saya beri ujian gitu, unik jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ini berkat-berkat mereka nonton TikTok dan lain sebagainya gitu. Kalau ada pertanyaan, apa tugas ibu adalah, nah, tugasnya adalah main HP gitu katanya. Jadi inilah fenomena-fenomena atau kenyataan yang ada saat ini ya Bapak Ibu. Kadang kita berekspektasi memberikan pertanyaan ini, kemudian berharap siswa atau mahasiswa bisa menjawab seperti ini. Di luar prediksi Bapak Ibu ya, jawabannya unik-unik. Nah tuh, ya, kita nggak boleh baper ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita nggak boleh baper. Jauh lebih penting di atas semua pengetahuan yang ya mereka bisa bisa belajar mandiri ya Bapak Ibu. Itu adalah nilai karakter, penanaman karakter yang harus kita terus ulang-ulang ya Bapak Ibu. Saya rasa karakter inilah yang menjadi benteng terakhir, yang menjadi penolong terakhir mereka menjadi orang-orang yang sukses. Pintar saja tidak cukup. Banyak orang pintar malah stres Bapak Ibu. Karena karakternya tidak, yaitu tadi apa namanya, tidak tangguh gitu ya. Nah, itu banyak banyak terjadi pada siswa-siswa kita saat ini. Sehingga Bapak Ibu kalau apa namanya, sebagai guru gitu ya, maka cara-cara kita itu diubah ya Bapak Ibu. Yang awalnya transfer pengetahuan, ubah sedikit. Biar pengetahuan mereka itu biar cari sendiri aja deh. Kemudian kita sebagai guru beri tantangan ya Bapak Ibu, beri tantangan sehingga mereka itu bisa berkembang. Nah, tantangan inilah yang menjadi mereka terbentuk jiwa-jiwa atau nilai-nilai karakter yang tangguh seperti itu. Nah, ini salah satu aja Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau itu terjadi kadang sebenarnya apa salahnya ya? Apa sudah pas upaya kita mengajak mereka belajar ya? Belajar itu kalau menurut saya adalah mengajak mereka untuk berpikir Bapak Ibu. Ya, selama mereka bisa berpikir maka itu pasti belajar. Mereka hadir tapi tidak berpikir di dalam kelas maka ya tidak belajar Bapak Ibu. Sehingga ya itu tadi hasilnya ketika diberi persoalan, diberi pertanyaan, ya tidak berpikir sehingga jawabannya ya asal-asalannya. Seperti itu. Nah, kebutuhan siswa kita berbeda, Bapak Ibu, kita harus memahami ini yang kita kenal dengan konsep diferensiasi ya. Nah, harapannya seperti apa Bapak Ibu? Inilah kondisi real kenyataan yang ada di saat ini, yang menjadi kesenangan siswa saat ini ya. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang senang dengan bekerja sama gitu ya, Bapak Ibu. Meskipun mereka di dalam dirinya itu lebih individu, tetapi kolektifnya mereka untuk melakukan hal-hal yang menantang itu luar biasa, Bapak Ibu. Dan mereka lebih adaptif dengan teknologi, ya. Nah, sehingga kita bisa mendorong mereka untuk memecahkan misalkan project based learning dan lain sebagainya, itu bisa menjadi alternatif. Nah, sekarang kita sudah punya gambaran. Jadi sekarang jadi tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat murid menjadi senang belajar. Maka kita harus ya ubah dulu mindset, jangan gunakan pola-pola yang lama, maka kita coba untuk menghadirkan ya hal-hal yang baru. Hal yang baru contohnya ya kita bisa membuat media pembelajaran. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah big book, mohon maaf, buku interaktif yang sudah dikemas gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan beri contoh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dikemas ya Bapak Ibu, sudah dikemas dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif atau MPI ya. Nah, ini salah satunya ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan judulnya adalah bercanda gitu. Belajar panca indera. Terus di sini Bapak Ibu kita bisa belajar ya. Kita coba klik belajar. Ini masih cekat ya Bapak Ibu. Oke, ini jaringan mungkin ya Bapak Ibu, ini nah ini ya. Ini adalah buku ya, buku interaktif yang saya maksud tadi. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa membuat konten bacaan
yang kaya sekali dengan informasi dan interaktif, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada menu-menunya. Kalau kita boleh jawab, ini adalah apa ya? Kalau di ini daftar isinya ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini mengenal panca indera. Kita scroll ke bawah, mulai dari pendahuluan ya. Pendahuluan kita baca. Kemudian di sini ada pasangkan kata yang sesuai. Nah, ini udah diminta untuk memasangkan ya. Disebut panca indera karena alat pengindera yang dimiliki oleh manusia secara umum ada 5. Nah, kemudian indera pengecap adalah lidah. Nah, ini udah bisa dimulai untuk eh, seperti ini ya. Kemudian kita cek. Wis, ini udah berhasil. Oke, selanjutnya kita bisa next ya, Bapak Ibu. Nah, di bagian yang kedua ini ada indera mata atau indera penglihatan, Bapak Ibu ya. Kemudian mata merupakan salah satu. Nah, kemudian di sini bagusnya lagi Bapak Ibu. Kalau kita kan gambar aja ya kalau di buku. Nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini oh ini retina. Retina adalah seperti ini dan seterusnya. Sehingga kalau kita scroll ke bawah, ini juga bisa kita lengkapi dengan ya itu tadi video. Oke. Setelah itu ada cara kerja mata. Nah, ini cara kerjanya. Ada hidung ya. Hidung juga sama, ada bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ini bisa diklik seperti ini ya. Nah, tuh. Luar biasa lah. Mantap ya. Kemudian lidah juga sama nih. Nah, seandainya Bapak Ibu bisa membuat yang seperti ini, yang kaya dengan konten, maka saya yakin siswa kita juga lebih senang belajar dengan buatan Bapak Ibu sendiri ya, ketimbang mencari informasi di internet. Contoh lain misalkan ya Bapak Ibu, contoh lain di sini, ini contoh lainnya ya. Nah ini yang dari konten H5P ya Bapak Ibu. Coba kita cek. Nah ini Big Book juga kita baca di sini. Ini masih tentang strawberry ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Kalau kita scroll ke bawah, ini sama kayak tadi strawberry, historinya ya, kemudian nutrisinya. Dan di sini sudah ada the very first garden strawberry was grown in. Ah, di mana katanya? Di Australia mungkin. Kalau kita cek, oh ternyata salah. Gitu ya. Bapak Ibu. Nah, terus di bagian yang berikutnya, ini drag and drop katanya, drag ingredient into the glass to see if you remember. Jika kamu mengingat resep dari apa ini? Culinary apa ya? Culinary. Nah, ini tinggal dipasangkan gini aja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, tuh. Jadi kita akan membuat minuman di apa aja nih bahannya. Kemudian kita show score di sini. Oh, ternyata salah. Ya, nggak apa-apa, kita next lagi Bapak Ibu. Oke, setelah itu ada pengetahuan lagi, ternyata eh, ini ya Bapak Ibu apa video dan seterusnya. Bahkan di sini ada fill in the blank nih. Jadi setelah membaca informasi ada jawabannya. Macam-macam lah. Keren lah pokoknya ya Bapak Ibu. Tuh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sekilas ya, sekilas tadi ada 2 ya Bapak Ibu. Ini kalau ini sudah dikemas dalam bentuk MPI ya Bapak Ibu, sehingga ini udah jadi gabungan ya. Jadi isinya itu ada buku, nih, ada buku, ada permainan, ada video, ada tes dan lain sebagainya. Lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat buku interaktif ini ya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, sebelum saya lanjut gimana? Tertarik nggak Bapak Ibu dengan tampilan buku interaktif barusan nih? Jangan sampai saya cuma ngoceh sendiri ya, karena saya tidak melihat, tidak bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu ya. Cuma via chat ini yang saya bisa lihat. Wis, mantep. Keren, keren banget mau buat katanya. Ya, ya, ya.
Oke, oke. Emang boleh gitu ya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita buatnya tidak di H5P karena H5P ada batasan fitur. Nah, kita pakai H5P yang ada di Lumi Education. Sehingga di sini kita masuk ya Lumi Education. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik aja Lumi Education-nya Bapak Ibu. Seperti ini. Kita sambil nunggu. Ya, ini masih dalam proses loading ya Bapak Ibu, jadi sabar. Nah, terus yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah Bapak Ibu boleh misalkan menyiapkan rangkuman materi ya. Jadi Bapak Ibu bisa rangkuman materi dan Bapak Ibu bisa minta bantuan ini tadi ya, apa ChatGPT ya. Nah, jadi ini saya hapus misalkan. Oke. Ini saya minta minta bantuan ChatGPT. Kemudian agar lebih interaktif, Bapak Ibu bisa cari di Canva aset-asetnya ya Bapak Ibu. Saya juga bisa misalkan nanti mau buat contoh ya. Oke. Buatlah di sini tentang presentasi atau A4 gini ya, potret ya Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu punya panduan gitu ya, punya panduan. Misalkan di elemen Bapak Ibu mau cari gambar, karena saya kemarin menjelaskan itu tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Saya misalkan cari di elemen, kemudian saya cari di sini part of flower ya, flower seperti ini. Maka di sini itu disediakan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita cari dalam bahasa Indonesia kadang nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa menggunakan keyword dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya sudah dapat satu nih ya. Ini adalah bagian dari bunga. Dan ini bagus ya gambarnya. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi udah dapat dua aset nih ya. Kita akan coba untuk membuat label nanti di sini. Terus setelah itu apalagi ya? Ada nggak spora? Oh, nggak ada ya. Saya nggak paham nih bahasanya tunas, umbi gitu. Nah, kita cek. Nah, ini tunas malah keluar tunas pramuka ya, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke Lumi, Bapak Ibu. Jadi, saya berasumsi bahwa Bapak Ibu telah memiliki rangkuman ya, rangkuman materi. Bapak Ibu boleh mengambil referensi dari buku siswa, boleh, atau Bapak Ibu juga bisa membuatnya sendiri yang sesuai dengan KI KD kalau K13 ya. Kalau Kurmer yang sesuai dengan tujuan atau capaian pembelajaran. Ini saya login terlebih dahulu. Oke, kita sambil menunggu ini ya Bapak Ibu. Nah, ini udah proses login Bapak Ibu. Nah, kita login aja. Terus di sini Bapak Ibu, ini adalah my content ya. Kemarin saya sudah buat beberapa konten ya di sini. Maka kita bisa melanjutkan proses untuk create new ya. Kita buat baru lagi di sini. Kalau Bapak Ibu di dashboard boleh langsung bagian ini tanda plus ya. Create new. Nah, ini. Kemudian di create new ini Bapak Ibu bisa pilih yang namanya apa? Book ya, book interaktif. Nah, ini udah ada ya Bapak Ibu.
Sehingga Bapak Ibu tinggal klik details dan kita use, kita gunakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah judulnya. Judulnya masih sama, perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kita bisa, nih ya, kita titel ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa membuat enable book cover. Jadi ada covernya Bapak Ibu. Ya, kita tambah aja cover. Nah, cover medium, kita image ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita buat cover dulu. Kemudian di sini boleh di Canva ya. Saya pakai Canva presentasi misalkan ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya ambil yang ini, kemudian saya taruh di sini ya Bapak Ibu. Ini sambil ngedesain ya, ngedesain cover ya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini sambil main Canva, sambil lah pokoknya. Ini cuma mau buat cover ya. Agar backgroundnya tidak terlalu polos ya Bapak Ibu, maka eh, saya ubah warnanya menjadi warna yang ini mungkin ya. Kemudian saya taruh di belakang. Nah, jadi seperti ini. Cover book interaktif. Nah, oke. Ini saya share, kemudian saya download dan saya kecilin aja supaya filenya tidak terlalu besar ya, Bapak Ibu. Dan saya klik download seperti ini. Terus kita kembali lagi ke Lumi ya. Ini cover booknya udah muncul. Terus di bagian cover di sini ya Bapak Ibu, kita klik add image. Nah, kita cek. Nah, ini adalah covernya, kita upload Bapak Ibu. Oke. Terus ada cover description ya Bapak Ibu. Jadi di bawahnya cover nanti ada deskripsinya. Nah, kita ketik di sini. Nah, ini text will be described dari buku kita ya. Mana kok nggak bisa ya? Coba sebentar. Ini saya klik. Nah, ini oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita deskripsi ya. Deskripsikan. Nah, minta bantuan ChatGPT. Ya, buatkan deskripsi atau pendahuluan buku tentang, nah ini ya Bapak Ibu, perkembang biakan tumbuhan dalam satu paragraf. Ah, tekan enter. Ya, oke. Nah, ini sudah dibuatkan deskripsi ya Bapak Ibu sama ChatGPT. Selanjutnya kita paste aja di sini. Ya, paste. Oke. Sebentar, terjadi mana ya? Ini Ctrl V aja ya Bapak Ibu. Nah, ini udah
Udah pas ya, udah jadi. Oke. Judul, cover, deskripsi sudah ada. Sekarang kita tinggal buat yang namanya ini ya, Bapak Ibu. Mana ya tadi ya? Nggak kelihatan nih. Nah, ini tinggal buat menu ya, Bapak Ibu ya, menu ya. Jadi urutan materinya ya, urutan materinya. Oke, selanjutnya kita add pack di sini ya. Ini untitled kolom, nggak apa-apa. Kemudian ini mau diberi judul apa? Misalkan pendahuluan. Oke, pendahuluan dulu. Kemudian kontennya apa, Bapak Ibu? Mau diisi teks, mau diisi gambar, itu sangat boleh ya, Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi kontennya apa dulu nih urutannya? Ada nggak gambar di sini? Nah, kita image ya, Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita buat image. Nah, image-nya, sorry. Nah, ini saya copy ya, Bapak Ibu. Nah, terus saya tambahkan teks yang ada di sini sebagai pendahuluan ya. Saya hapus nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Oke, ini Papins. Jadi kita mengintegrasikan banyak ya, Bapak Ibu. Nah, ini hanya media editor aja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing ya. Bapak Ibu bisanya pakai PowerPoint. Monggo boleh, silakan ya. Nah, itu boleh juga. Kemudian Bapak Ibu ingin memberikan dekorasi-dekorasi gambar ini supaya lebih menarik, itu boleh juga. Ya, misalkan nah, apa pinggir-pinggirnya mau dikasih begini-begini, itu juga sangat sangat boleh ya, Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya ya. Tapi kalau saya suka polosan aja seperti ini. Oke, kita download ya Bapak Ibu gambar yang kedua. Di sini kita download gambar yang kedua Bapak Ibu ya. Nih. Oke, down dan kita download lagi. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan ya. Masukkan image di sini. Nah, ini udah udah jadi ya. Terus setelah image, karena ini pendahuluan, Bapak Ibu boleh apa namanya, nambahkan konten ya, kontennya misalkan teks, ya, kon, ya. Kemudian, nah ini ya Bapak Ibu. Jadi di bagian pendahuluan itu saya minta untuk menjelaskan tujuan. Jadi tujuannya dibuat buku interaktif itu apa? Nah, jadi ini saya copy ya Bapak Ibu, terus saya paste di sini. Oke, kita kita Ctrl V. Oke, setelah itu Bapak Ibu ini sudah ya. Ini pendahuluan sudah. Selanjutnya kita buat ada save enggak ya? Nah, ada save enggak?
Oh, lanjut nih bisa lanjut ya Bapak Ibu. Kita tambahkan halaman ya, page baru. Jadi ini menu yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah pertanyaan pemantik. Nah, terus kontennya Bapak Ibu, kontennya di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik itu benar salah. Ada nggak ya benar salah? Nah, Bapak Ibu boleh nih ya benar salah. Mana ya benar salah? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini sudah kita mencoba untuk membuat soal benar salah. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Jawabannya benar atau salah. Tumbuhan tuh bukan hanya ini ya Bapak Ibu ya, generatif vegetatif, tapi ada juga buatan ya. Jadi dibuat manusia tuh. Contoh, itu termasuk vegetatif juga ya Bapak Ibu ya. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan ya. Oke. Terus kita tambah konten lagi dengan konten yang sama. Masih masih soal benar salah ya Bapak Ibu pertanyaan pemantiknya. Contoh di sini misalkan kelapa, jagung dan mangga adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Nah, masih benar ya. Oke. Anggaplah pertanyaan pemantiknya misalkan dibuat 3, 5, itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Oke, ini udah pertanyaan pemantik. Saya anggap pas ya, udah dua, dua aja gitu. Kalau kurang bisa ditambah lagi. Kemudian kita tambah lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita mulai dengan materi ya. Nah, jadi mulai dengan materi. Judul materi ini adalah perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu boleh kita isi dengan proses nih. Dibuat teks dulu ya Bapak Ibu kita minta di sini. Oke, ini ya Bapak Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke, nah ini sudah jadi ya Bapak Ibu dengan ChatGPT ya. Nah, kita taruh di sini Bapak Ibu. Oke, kita paste. Ini sempurna. Yes. Setelah itu Bapak Ibu kita akan menjelaskan tentang proses penyerbukan ya, proses penyerbukan. Tetapi sebelum sebelum proses penyerbukan itu eh, boleh mengenal bagian dari bunga dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga saya perlu untuk membuat di sini adalah image hotspot. Nah, ini ya image hotspot. Nah, untuk gambar bunga saya ambil lagi nih sekali lagi saya ambil dari yang ada di Canva, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini saya ngambil biar ukurannya pas ya.
Nah, ini saya ambil di sini. Ini saya paskan Bapak Ibu gambarnya. Oke, ini bunga sempurna. Seperti ini ya. Kemudian kita share Bapak Ibu dan kita buat backgroundnya transparan. Boleh ya. Ini saya kecilin supaya tidak terlalu memakan memori. Dan kita download di sini. Nah, ini udah proses. Sudah selesai download. Kita masukkan di sini ya Bapak Ibu. Title image hotspot. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Oke, kita tambah background image. Ya, ini adalah yang akan kita pakai. Ya, proses upload ya Bapak Ibu. Jadi tenang-tenang. Terus setelah itu Bapak Ibu, maka hotspot ikonnya kita mau pakai yang mana? Apa pakai upload image atau predefined ini ada tanda plus ya dan seterusnya. Oke, ini udah pas Bapak Ibu. Sehingga di sini udah muncul. Gimana nih? Kenapa nggak muncul nih background? Ya. Oke, kalau gitu kita save dulu ya Bapak Ibu. Gambarnya nggak muncul. Tidak apa-apa kita save dulu di sini. Kita kita lakukan embed konten ya Bapak Ibu ya. Supaya tujuannya ini kita save. Jadi bisa kita lihat gitu Bapak Ibu maksudnya. Hasilnya itu bisa kita lihat. Nah, ini saya copy. Kemudian kita coba cek. Nah, hasilnya seperti apa? Oke, wis luar biasa ya Bapak Ibu nih. Nah, cuma sayangnya Bapak Ibu ini hanya terkendala dengan jaringan aja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu di sini gunakan gambar yang jangan terlalu tinggi ya, sehingga ini eh, bisa muncul gitu ya. Coba kita reload lagi, keluar nggak nih gambarnya? Nah, itu keluar ya Bapak Ibu ya. Oh, ih, cakep ya. Bagian dari bunga. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selamat datang dalam petualangan. Nah, tuh. Kemudian kita baca. Coba kita reload. Nah, nah ini ya Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi di sini tuh sudah ada gambar, kemudian di sini ada keterangannya juga, dan di sini ada tujuan ya. Nah, untuk gaya penulisan mau dicetak tebal, itu bisa diatur Bapak Ibu. Ya, yang jelas di sini pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua nanti ada pertanyaan pemantik ya. Nih pertanyaan pemantiknya. Coba kita jawab Bapak Ibu. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Betul, cek. Cakep. Ya, kemudian kepala. Kok kepala ya? Salah ya. Maksudnya nih kelapa ya Bapak Ibu ya. Kelapa, jagung, dan mangga adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Oke, true. Nah, sehingga kita bisa langsung next ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Ya, jadi ini adalah perkembangbiakan generatif prosesnya Bapak Ibu. Nah, dan di sini ada bagian-bagian dari bunga.
Nah, ini masih belum kita beri keterangan ya. Ini dalam proses. Oke. Tenang ya Bapak Ibu. Mbak Maulidi, saya sampai jam berapa kira-kira? Bisa sampai 20.15 mungkin, Pak. Oke, jadi kurang sedikit lagi Bapak Ibu. Tenang ya Bapak Ibu. Nah, yang penting buat saya, Bapak Ibu, panjenengan secara prinsip untuk mengerjakan itu bisa ya, secara prosedur itu bisa. Perkara nanti misalkan kurang bagus atau kurang enak dilihat, nah itu proses aja Bapak Ibu. Ya, sambil jalan aja terus, pasti lambat laun nanti juga akan bagus. Oke, nah ini kita coba edit lagi. Gambar hotspot sudah, kemudian pertanyaan true or false ya. Image hotspot, dan sekarang kita coba nambahkan video ya Bapak Ibu. Video. Setelah ini kita coba tambahkan video ya. Oke, ini mana buku tadi? Ini ya. Coba. Ya, ini. Nah, ini pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya itu di sini ini boleh kita tulis soal 1 gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang di bawahnya ini nanti juga soal 2 seperti ini. Sehingga dia lebih rapi aja. Terus yang ini Bapak Ibu. Nah, untuk tulisan ini ya Bapak Ibu bisa berikan judul. Nah, setelah dievaluasi ternyata ini tidak ada judulnya dan ini kita bisa perbesar ya. Coba kalau 100%. Oh. 125. Nah, seperti ini. Oke, cakep. Ini udah cakep ya. Terus image hotspotnya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Tinggal kita perbanyak aja. Ini kita taruh di sini. Ya, coba. Ini apa ya? Optional header for the pop-up. Boleh. Nah, ini keterangannya nanti ada teks. Bapak Ibu. Dan kita ketik di sini. Kepala putik. Nah, ini kepala putiknya saya cetak tebal ya. Kemudian keterangannya ini baru saya. Kepala putik berfungsi untuk dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tambah hotspot lagi nih. Ya. Tadi kan di sini yang berikutnya adalah di sini ya. Di apa nih namanya? Benang Sari ya. Serbuk Sari ya Bapak Ibu ya. Kita buat teks lagi di sini dan kita coba Serbuk Sari. Nah, oke, ini blok Bapak Ibu. Serbuk Sari berfungsi untuk dan seterusnya. Nah, jadi saya rasa cukup Bapak Ibu untuk ini ya. Untuk apa namanya? Perkembangbiakan generatif. Nah, Bapak Ibu juga boleh ya di sini. Setelah menambahkan hotspot, tambah konten ya Bapak Ibu. Kontennya misalkan teks dulu ya Bapak Ibu. Teks. Terus di sini
penyerbukan ya. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Karena saya memang belum benar-benar menyiapkan materi ya. Kalau Bapak Ibu punya ringkasan materi itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih terukur Bapak Ibu ya untuk informasinya. Nah, ini saya copy aja, saya taruh di Lumi di sini. Ini teks ya. Saya pilih teks, tambahan kontennya. Kemudian saya beri judul di sini proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini saya tebali Bapak Ibu dan ukuran fontnya saya beri 112 dan untuk isi kontennya saya pastekan dari ChatGPT ya. Nih. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Setelah itu tambah konten ya Bapak Ibu. Kita tambah konten agar lebih komprehensif pemahamannya, maka kita tambah konten video ya. Ada nggak video interaktif di sini? Mana ada nggak video interaktif? Oh, ternyata loh ada loh Bapak Ibu video interaktif ya. Ini. Nah, cuma juga ada video ini Bapak Ibu, video biasa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau pakai video interaktif, maka video yang ditampilkan nanti itu Bapak Ibu bisa nambahkan soal di dalamnya. Ya, nah kan prosesnya udah tahu tuh. Nah, sehingga bisa pakai interaktif video. Oke, agar tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu, karena mepet juga. Ini saya pilih yang video aja. Nah, ini titel videonya adalah proses penyerbukan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan eh, mencari videonya dari YouTube ya. Kita buka lagi YouTube dan kita cek di sini Bapak Ibu. Penyerbukan. Ya, oke. Jadi nanti kita ambil ya Bapak Ibu. Ambil misalkan mana ya? Nah, ini dah. Jadi ini saya copy aja Bapak Ibu yang di atas link YouTube-nya. Oke. Ini sudah saya copy. Bentar. Hadiahkan kekuatan super dalam permainan pada momen liburan. Nah, setelah itu kita taruh di Lumi ya di sini. Kita paste. Ctrl V Bapak Ibu. Setelah itu insert. Nah, ini sudah. Sampai di sini tuh sudah ya Bapak Ibu. Dan kita klik save Bapak Ibu. Untuk menyimpan ya. Oke. Oke, kita baru membuat berapa bagian ya Bapak Ibu ya. Dahuluan, pertanyaan pemantik, perkembangbiakan generatif, dan ini bisa kita reload untuk mengetahui ininya ya. Nah, ini sudah ada dua Bapak Ibu. Ini kalau saya klik, ini adalah kepala putik. Ini kalau saya klik, ini adalah serbu sari. Oke. Terus kalau saya scroll lagi ke bawah, di sini ada lanjutannya, yaitu proses penyerbukan. Dan dalam proses penyerbukan ini ada videonya. Seperti itu. Ya. Terus lagi Bapak Ibu misalkan ini sudah gitu ya. Sudah seperti ini. Maka di halaman berikutnya Bapak Ibu
Ini kita akan memberi contoh. Apa ya? Bukan contoh ya. Mungkin tugas lah boleh ya. Tugas 1 gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi setelah dapat materi generatif, perkembangbiakan generatif, maka selanjutnya akan diberi tugas. Nah, tugasnya itu kita bisa membuat pertanyaan ya Bapak Ibu, atau question set boleh Bapak Ibu. Mana ya? Tuh. Multiple choice di mana ya Bapak? Ya ini multiple choice ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ketik di sini soal pilihan ganda. Oke. Ada pertanyaan pertama. Terus saya buatkan di sini tentang topik di atas beserta jawabannya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini saya copy aja pertanyaan nomor 1 ya. Di sini saya taruh di question. Nomor 1 saya Ctrl V seperti ini. Terus saya kopikan lagi pilihan gandanya Bapak Ibu. Dan kuncinya adalah A ya. Nah, ini saya taruh di option A. Nah, seperti ini. Oke, ini saya Ctrl X. Saya taruh di B. Ini B. Kemudian C dan seterusnya saya Ctrl X. Saya add option Bapak Ibu ya. Saya taruh di opsi C, V di sini. Ctrl V maksudnya. Pastenya. Nah, sekarang opsi yang D. Nah, add option lagi. Seperti ini. Oke, ini baru satu soal ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa nambahkan ya Bapak Ibu. Di sini soal pilihan ganda. Questionnya ini. Kemudian ini add option ya Bapak Ibu. Nah, kita add tambah konten lagi. Kemudian kontennya kita pilih lagi yang pilihan ganda lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, multiple choice ya. Ini Bapak Ibu boleh tulis, sorry, soal 1 gitu ya. Kemudian yang multiple choice yang kedua ini adalah soal 2 gini. Nah, terus di bawahnya ada question. Nah, ini saya kopikan soal nomor 2 ya. Di sini saya taruh di question. Terus opsi jawabannya saya kopikan seluruhnya. Nah, ini ada di opsi A ya. Opsi A. Kemudian B-nya saya Ctrl X, saya taruh di opsi B di sini. Opsi B. Terus ini saya copy lagi opsi C. Saya Ctrl X ya Bapak Ibu. Nah, ini C. Baru D nih, D. Ya, D. Ini saya add option, saya taruh berikutnya. Nah, terus secara langsung, nah apa nih kunci jawabannya? Oh, jawabannya adalah B. Maka kita option di sini ya Bapak Ibu. Kita cek ya. Detail ini question, ini opsi jawabannya, ini opsi jawaban A, ini opsi jawaban B. Nah, ini yang kita cetak. Ini opsi jawaban
C, yang paling terakhir D. Oke, setelah itu kita cek dulu Bapak Ibu ya, kita save. Kita save dulu. Terus kita cek lagi, kita reload ya, kita reload lagi, maka di sini akan ada penambahan ya di menu sebelah kiri. Nah, ini masih proses ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, eh, jadi ini prosesnya ya Bapak Ibu, sekali lagi di sini add page kalau Bapak Ibu ingin menambah menu-menu ya atau daftar isi, kemudian add konten di sini, tambahkan konten untuk mengisi dari daftar isi tersebut gitu. Dan itu bisa saja ya Bapak Ibu, satu halaman ini ya, satu daftar isi ini itu berisi beberapa konten. Kontennya macam-macam, bisa teks, bisa gambar, bisa video, bisa gambar hotspot dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Nah, ini sekilas cara membuat book kreatif ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Kalau belum paham, kita bisa diskusi dan bisa ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Novel atas materi yang sangat luar biasa. Di sini sepertinya Bapak Ibu sangat tertarik nih untuk mencoba membuat buku interaktif gitu. Sangat tertarik, saya ingin mencoba begitu. Dan jadi ditunggu ya Bapak Ibu nanti hasil dari buku interaktif yang Bapak Ibu buat begitu ya Bapak Ibu. Dan di sini mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya di kolom chat ataupun raise hand begitu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu resen, mungkin di sini kita jawab pertanyaan dari Ibu Suhartini, begitu ya Pak Novel. Di sini izin bertanya, apakah urutan itu otomatis sudah muncul di Lumi, lalu kita tinggal mengisi ya, begitu Pak Novel? Pertanyaan dari Ibu Suhartini. Ya, jadi urutannya itu betul Bapak Ibu. Urutannya itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Contoh, Bapak Ibu halaman pertama atau di daftar isi pertama punya saya isi dengan pendahuluan gitu ya di sebelah kiri itu. Kemudian isinya ada gambar, ada teks. Gambar itu gambar bunga, teksnya itu adalah pendahuluan gitu. Terus daftar isi kedua ya atau menu yang kedua di sidebar sebelah kiri itu baru tentang pertanyaan pemantik. Terus kontennya saya isi dengan pertanyaan benar dan salah. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu berulang-ulang ya. Tambah halaman, isi kontennya. Tambah halaman, isi kontennya. Terus seperti itu. Nah, untuk kontennya ini sangat kaya. Sangat kaya sekali ya. Yang saya contohkan itu kan cepet-cepetan aja tadi ya Bapak Ibu. Seandainya tadi video YouTube itu saya ganti dengan video interaktif, itu jauh lebih luar biasa. Bapak Ibu ya, jauh lebih luar biasa. Jadi siswanya tidak hanya menonton, tetapi dalam satu buku itu ada drag and drop, kemudian ada image hotspot, ada video interaktif, ada jawab pertanyaan, pokoknya aktivitasnya dalam satu buku interaktif itu. Jadi seperti itu Mbak Maulidi. Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang ingin ditambahkan di buku ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, begitu. Bapak Ibu tinggal memilih apa yang diinginkan, nanti tinggal mengisi hal-hal yang diinginkan. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada pertanyaan dari Bapak Saripudin, bagaimana caranya menambahkan menu, begitu katanya Pak Novel. Menambahkan menu mungkin yang Oke, di sebelah kiri, begitu nih Pak Novel. ya saya kasih contoh ya Bapak Ibu Ya. agar paham di sini gimana cara nambah menu. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ini ya, is gimana ini? Oh, sebentar sebentar.
Untuk menu, Bapak Ibu, nah ini sudah ada 4 menu ya, pendahuluan, pertanyaan pemantik, perkembangbiakan generatif, setelah itu ada tugas. Tambah menu lagi ya tinggal kita klik add page di sini. Nah ini ada menu yang kelima, saya buat di sini perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ke samping apa isi kontennya dari menu ini. Nah, dari perkembangbiakan vegetatif ini tambahkan kontennya di sini. Mau mau isi konten apa? Mau timeline boleh ya. Mau memory game boleh tuh. Sampai ada game-gamenya juga ya Bapak Ibu. Mau pakai drag word boleh ya. Tabel ya. Kemudian apa lagi yang belum di sini? Multiple choice question. Nah, ini kan sudah ada ya dan seterusnya. Nah, tinggal dipilih aja di sini Bapak Ibu. Jadi untuk perkembangbiakan vegetatif urutan konten. Jadi kalau di buku itu apa tuh pertama dari atas dulu gitu ya. Terus sampai tengah halaman buku apa isinya, apa gambar, apa video dan seterusnya. Seperti itu. Seperti itu Mbak Maulidi ya. Enggak, Pak. Tapi di sini Bapak Saripudin ini bertanya lagi, maksudnya tombol menu seperti yang dicontohkan tadi. Mungkin Pak Saripudin bisa langsung bertanya begitu, gitu. Iya, tombol menu. Ya itu tombol menu, Bapak. Enggak. Mungkin bisa bertanya langsung begitu Pak Saripudin agar lebih jelas nih menu mana yang dimaksud begitu ya. Karena yang kami tangkap seperti itu ya Pak. Bisa unmute gitu Pak Saripudin sudah kami izinkan. Nah, silakan Pak Saripudin. Suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar begitu, Bu. Pak Saripudin nanti mungkin eh, jika bisa bertanya di grup kalau semisal nanti yang dimaksudkan itu belum belum paham gitu nggak Bapak Ibu Pak Saripudin. Ini karena saya kasih akses untuk audionya tidak ada suaranya begitu, Ge. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya begitu, Ge. Pak, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Sri Hapsari dan Ibu Andi Mauliana, yaitu berapa banyak halaman yang bisa dibuat dan juga apakah kalau sudah download itu bisa terbuka ketika offline begitu, Pak Novel. Oke, baik. Untuk halaman menu ya Bapak Ibu. Nih, mungkin saya sambil tunjukkan aja ya. Karena punya saya belum muncul, saya save barusan ya Bapak Ibu. Ini hasil punya saya, tapi masih loading lama Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang disebut menu Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Strawberry menu pertama. Kemudian kedua ada ini raspberry ya. Ini adalah menu kedua. Isi kontennya apa? Ada gambar, ada teks, ada video, ada teks lagi dan seterusnya. Dan yang terakhir ada fill ininya apa nih? Istilah atau lengkapi gitu. Nah, untuk halaman ini halamannya Bapak Ibu, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, saya jujur belum mencoba sampai batasan berapa ya Bapak Ibu. Sampai batasan berapa. Cuman kalau saya lihat yang ada di guru penggerak di sini sampai belasan atau sampai 20 itu masih memungkinkan ya. Di sini di sebelah kiri ini. Nah, itu guru di LMS-nya guru penggerak juga ada yang seperti ini ya Bapak Ibu. Coba nanti di explore ya Bapak Ibu ya, di explore sehingga Bapak Ibu bisa apa mengetahui kelemahannya nanti sampai berapa halaman. Cuman kalau hemat saya 20 halaman ya, 20 menu ke bawah ini sudah terlalu banyak Bapak Ibu yang dipelajari. Jadi saya yakin misalkan dalam satu bab itu ya kalau kita buat bukunya kan per bab gitu misalkan ya. Nah, itu mungkin ya maksimal 7 atau sampai 10 gitu. 10 topik atau 10 halaman atau 10 menu ya yang ini. Mungkin itu Mbak Maulidi.
Lalu untuk ketika sudah di-download, apakah itu bisa terbuka ketika offline atau harus online, Pak? Ya, gini Bapak Ibu, di download itu adalah proyeknya. Ya, yang di download itu proyeknya. Nah, proyeknya itu apakah bisa langsung ditayangkan? Tidak bisa. Proyeknya itu bisa ditayangkan kalau Bapak Ibu itu berada di Lumi. Jadi Lumi bisa diakses secara online gitu. Ibaratnya gini, Bapak Ibu pernah buat Photoshop nggak, Bapak Ibu? Nah, Photoshop ya, Photoshop tuh outputnya ada dua. Satu, project, yang kedua hasil fotonya. Nah, saya paham maksud Ibu itu kalau sudah di-download, apakah hasil bukunya itu bisa langsung ditampilkan gitu. Nah, itu tidak bisa. Jadi tetap tetap harus menggunakan Lumi ya, tetap harus menggunakan Lumi. Sebab ada simpanannya, iya, itu project ya Bapak Ibu, projectnya, file projectnya. Gitu Mbak Maulidi. Oke, baik Pak Novel, terima kasih. Jadi masih harus diakses dengan bantuan internet begitu nggih Bapak Ibu. Eh, ini kembali lagi ke Pak Saripudin begitu nggih Pak Novel, ada pertanyaan penjelasan mungkin bisa lebih searah gitu. Maksudnya Pak, menunya masih bentuk tab, yang diperlihatkan pertama tadi bentuk menunya ada tombol dengan icon. Masih ke unmute Pak Novel? Oke, saya menangkap maksudnya Pak. Nah, itu tadi makanya saya jelaskan, Pak Saripudin, yang saya contohkan itu ada dua, Bapak. Satu ada yang sudah model multimedia pembelajaran interaktif. Jadi isinya itu ada buku interaktif, ada game, kemudian ada latihan ya. Itu itu sudah disatukan, Pak. Itu kompleks lagi. Jadi itu tidak hanya pakai H5P, tidak hanya pakai Lumi, tapi disatukan dengan menggunakan articulate storyline. Nah, di sini tidak dicontohkan itu, Pak. Ya. Nah, itu hanya gambaran aja kalau Bapak nanti buat buku interaktif, ternyata hasilnya juga bisa digabung-gabung menjadi multimedia pembelajaran interaktif. Seperti itu. Ya, jadi lebih kompleks begitu ya Pak Novel untuk yang dimaksud Ya. sama Pak Saripudin begitu ya. Berarti nanti mungkin Pak Saripudin bisa nih cari-cari dulu di YouTube yang lebih kompleks seperti apa begitu, nanti kalau ada kendala bisa mungkin minta bantuan atau tanya ke Pak Novel begitu yang lebih ahli begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa resen atau bertanya di kolom chat. Kalau misal tidak ada, mungkin untuk pertanyaan Pak Sarifudin ini adalah pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Begitu nih Bapak Ibu. Tadi saya lihat banyak yang tertarik untuk mencoba membuat buku interaktif ini. Berarti nanti ditunggu Pak Novel nih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di grup. Sepertinya akan banyak yang bertanya nih nanti di grup terkait dengan Ya. buatan media pembelajaran. Nah, siap nih Pak Novel, udah siap Bapak Ibu. Jadi nanti untuk 2 hari ke depan bisa mencoba, dan jika ada kendala Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Novel yang sudah kami masukkan di grup yang kami sediakan. Begitu nih Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ketiga ini, di mana hari terakhir kita bertatap muka secara virtual, begitu nih Bapak Ibu. Mungkin ada closing statement dari Pak Novel untuk pertemuan malam hari ini. Iya, baik. Terima kasih Mbak Maulidi, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 hari rasanya kita lalui bersama. Jadi tidak terasa sebenarnya ya Bapak Ibu, tahu-tahu sudah malam aja gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya sangat bangga kepada panjenengan semua dan masih menyempatkan untuk sharing, diskusi, belajar bersama gitu ya, mengupgrade pengetahuan, dan mudah-mudahan selama 3 hari ini dalam pertemuan virtual melalui Zoom meeting ini benar-benar menjadi hal yang sangat bermanfaat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, eh, kami tentu berharap gitu ya, ini memang betul-betul ada hasil yang dirasakan gitu
oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami berharap ayo nyoba, ayo dicoba, ayo dimulai untuk ya diotak-atik gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan menemukan cara-cara terbaik dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Ini sangat powerful kalau saya boleh bilang Bapak Ibu ya dalam satu platform, tetapi di situ fiturnya luar biasa, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Seandainya fitur itu kita susun secara rapi, kemudian kita urutkan gitu ya, menjadi sebuah aktivitas pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Nah, itu sangat bagus menurut saya sehingga siswa itu juga belajarnya itu tidak monoton gitu. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan semua termasuk saya senantiasa dikaruniakan kesehatan yang sempurna, Bapak Ibu. Harapan saya ingin berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, mungkin di lain kesempatan, dengan lain tema lagi, sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Bapak Ibu, tidak ada teknologi yang sulit karena tidak mau mencoba. Jadi semua bisa kita pelajari, semua bisa kita coba. Kita jangan istilahnya tuh gini Bapak Ibu, jangan menunggu kesempatan ya, jangan menunggu kesempatan besar untuk memulai, tapi mulailah meluangkan atau menyempatkan untuk memulai hal kecil seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel atas closing statement-nya. Nah, ini semangat Bapak Ibu, begitu nih Bapak Ibu, memacu semangat Bapak Ibu. Dan berarti semoga nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan suatu hal yang nantinya bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas, begitu ya Bapak Ibu, menggunakan apa yang sudah diberikan materinya oleh Pak Novel dalam beberapa hari ini. Begitu nih Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan Pak Novel, harapan ingin bertemu di lain kesempatan untuk dengan tema-tema yang lain, begitu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen, begitu nih Bapak Ibu. Mungkin ini untuk beberapa kegiatan yang diadakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, begitu Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami di guruinspiratifindonesia.com, begitu nih Bapak Ibu. Jadi dalam nantinya di website kami akan diinformasikan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Nah, di mana untuk kegiatan di awal bulan dan awal tahun nanti ada webinar nasional yang dapat Bapak Ibu ikuti secara gratis, yaitu mudah menulis latar belakang laporan penelitian, baik penelitian tindakan kelas, eksperimen, dan juga pengembangan. Nah, Bapak Ibu langsung saja registrasi di link yang kami sediakan, ataupun juga bisa menghubungi narasumber kami. Dan nantinya terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya, terkait seperti workshop virtual yang sering kami adakan setiap bulannya, dan juga workshop eksklusif, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami di guruinspiratifindonesia.com. Gitu nih Bapak Ibu, kami tunggu partisipasi Bapak Ibu untuk tiap bulannya, karena tentunya kami selalu menyediakan tema-tema yang menarik dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Begitu nih Bapak Ibu. Sekali lagi juga perlu kami ingatkan bahwasanya Bapak Ibu jangan keluar grup dulu, karena terkait dengan fasilitas workshop virtual ini akan kami bagikan di akhir kegiatan. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini berakhir tanggal 22 Desember 2023. Begitu nih Bapak Ibu. Dan untuk Pak Novel, terima kasih banyak untuk dalam waktu 3 hari ini. Sangat luar biasa ilmu yang diberikan dan sangat bermanfaat. Semoga ini tentunya bisa memacu semangat Bapak Ibu untuk terus berkembang menjadi guru-guru hebat, begitu ya Bapak Ibu, yang dapat memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin maju. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dalam 3 hari ini selalu semangat ingin mencoba dan juga aktif bertanya, begitu di Bapak Ibu. Saya acungi jempol semangatnya Bapak Ibu, ini membuat saya sebagai anak muda juga ikut tertular semangatnya, begitu di Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, begitu sama-sama untuk maju, begitu di Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dalam 3 hari ini sekali lagi semoga bermanfaat, begitu ya Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf apabila dalam 3 hari ini ada salah kata Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan untuk
malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu. Begitu Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu.